Hai hai hai, balik lagi di RWPP Plot. Pertemuan Sanraku yang tak terduga, Laykagon kembali muncul. Apa yang akan Sanraku lakukan? Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier, episode 36. Ih, wibu. Kemunculan Laykagon berhasil ditebak oleh klan SF Zoo. Kini Sanraku kembali bertemu dengan Laykagon. Tapi yang mengincar Laykagon sebenarnya adalah Animalia. Animalia segera memberi perintah untuk melakukan formasi taktik anti naga. Sementara Sanraku dan Psycho Zero untuk saat ini hanya bisa memantau. Taktik anti naga dimulai. Para pembawa perisai menjadi garda terdepan sebagai pemberi bab pertahanan. Dan juga mengarahkan 10 debuff termasuk Animalia. Laykagon memulai serangan. Satu pembawa perisai ditabok Laykagon sampai sekarat. Di saat para pemegang perisai menahan serangan Laykagon, selanjutnya giliran para debuff atau pemberi efek lemah menyerang dengan skill bernama Atlas Beam, di mana itu merupakan skill untuk menjerat Laykagon. Tapi jeratan itu belum cukup kuat untuk menahan Laykagon, tapi belum menyerah. Serangan Atlas Beam kedua kembali dilancarkan dan lagi-lagi berhasil menjerat Laykagon. Dikatakan jika taktik ini adalah taktik yang digunakan untuk melumpuhkan naga. Terakhir, giliran Animalia dengan skill bernama Hand of Tartaros. Skill itu mengeluarkan 2 tangan raksasa untuk menahan Laykagon. Di mana sihir ini memberi efek lumpuh selama 1 menit. Dengan ini, Laykagon berhasil ditangkap. Tapi Sanraku sendiri melihat Laykagon masih terlalu santai. Dia curiga jika Laykagon masih menyimpan sesuatu. Tiba-tiba, awan menyelimuti sinar bulan, membuat cahaya bulan hilang dan menyebabkan kegelapan. Sesuatu tampak muncul dari Laykagon. Sanraku menyadari itu. Animalia pun menyadari ada sesuatu di langit. Tiba-tiba muncul sosok Laykagon dari kegelapan malam. Akibatnya Animalia terkena serangan telak. Dia digigit Laykagon. Yang lain pun menyaksikan jika Laykagon ada 2. Animalia sudah tamat. Dia dihabisi oleh bayangan dari Laykagon. Ini adalah kemampuan dari Laykagon, di mana dia bisa berpindah dan muncul di mana saja melalui bayangan. SF Zoo dihabisi semua. Alhasil, tubuh Laykagon sekarang terbebas. Kini, giliran Sanraku dan Psycho Zero untuk melawan Laykagon. Tapi di satu sisi, Sanraku khawatir jika Psycho Zero juga ikut melawan Laykagon, karena bisa saja dia mendapatkan skenario unik bonus. Apalagi Psycho Zero berasal dari klan Swordstroke yang sangat mengincar Laykagon. Dengan Psycho Zero di sini, Sanraku khawatir jika informasi tentang Laykagon akan bocor. Untuk mencegah itu, Sanraku berencana bermain jelek agar dia cepat mati. Tapi ada keraguan dalam diri Sanraku tentang etika bermain game.
Tapi Sanraku tidak punya pilihan lain. Sampai akhirnya Psycho Zero melihat Sanraku begitu tertekan, seperti menahan-nahan untuk bertarung penuh. なのに今のヒズトメ君はなぜか目の前の宝石を全力で掴もうとして。 Psycho Zero berkata, jika dari semua anggota Schwarzkopf yang lain, Psycho Zero tidak terlalu terobsesi dengan Lycagon. Dia cuma ingin mengalahkan Lycagon seperti monster-monster yang lain. Psycho Zero hanya ingin menikmati pertarungannya dengan sepenuh hati, tak peduli menang atau kalah. 勝てる勝てないじゃなくて、今この瞬間このゲームを全力で楽しみましょう。 Mendengar itu, Sanraku menjadi sadar atas kesalahannya, di mana seharusnya dia bermain game untuk menikmatinya. Akhirnya, belenggu dalam hati Sanraku terbuka, dan sekarang Sanraku akan bermain dengan serius. Dia mengajak Psycho Zero untuk bekerja sama dan pertempuran dimulai. Ronde kedua, Sanraku melawan Lycagon. Episode ini selesai. Sanraku dan Psycho Zero bekerja sama menghadapi Lycagon. Meski menyerang bergantian, tapi pedang dan skill Psycho Zero tidak mampu menembus kulit tebal dari Lycagon. Sanraku berencana sebagai umpan, sementara Psycho Zero akan menyerang. Tapi saat Sanraku terpojok, tiba-tiba Lycagon mengeluarkan bayangannya dari kegelapan dan menerkam Sanraku. Tapi untungnya Sanraku bisa menghindar. Sanraku pernah melihat serangan bayangan Lycagon saat melawan SF Zoo. Makanya Sanraku bisa menebak arah serangan Lycagon. Tapi mereka harus waspada saat cahaya bulan tertutup dan semua area menjadi gelap. Saat itulah serangan Lycagon susah ditebak. Psycho Zero kembali melancarkan serangan. Kali ini skill Apocalypse. Serangan itu membuat Psycho Zero menjadi incaran Lycagon. Sehingga sekarang giliran Psycho Zero yang akan jadi umpan dan Sanraku yang menyerang. Tapi yang terjadi adalah bayangan Lycagon menyelinap dari belakang Sanraku. Sanraku yang menyadarinya dengan mudah menghindar. Tapi itu adalah jebakan untuk Sanraku, karena saat Sanraku menghindar, dia disergap oleh Lycagon dan Sanraku bisa menghindar. Lebih tepatnya Sanraku masuk ke inventory saat dia diserang. Sanak-san, shigaimasu. Sanraku menyadari jika Lycagon sengaja menyembunyikan kemampuannya untuk melintasi kegelapan. Dia juga sadar jika Lycagon memahami kata-katanya dan sengaja bermain-main dengan Sanraku. Pertarungan berlanjut. Sanraku menggunakan taktik rahasia Forval, cermin pudar. Sanraku membuat bayangan dirinya untuk menjadi penarik perhatian. Sanraku dan Psycho Zero segera membuat rencana saat perhatian Lycagon teralihkan. Sanraku mengakui jika dia tidak punya serangan bagus untuk melawan Lycagon. Tapi Psycho Zero bilang jika dia punya satu kartu as. Alasan kenapa Psycho Zero dikatakan sebagai attack master adalah karena dia mempunyai serangan berdaya hancur terkuat di Shangri-La Frontier. Jika serangan Psycho Zero bisa mengenai Lycagon, mungkin itu akan efektif untuk mengalahkan Lycagon. Tapi untuk menggunakan kemampuan itu, Psycho Zero butuh memenuhi syarat yang cukup rumit. Tapi dengan bantuan Sanraku, Psycho Zero yakin bisa melakukannya. Demo ima nara Sanraku-san ga ireba keshite fukanou de wa nai hazu desu. Sanraku yang mengetahui itu cukup bersemangat. Sanraku bertaruh untuk kartu as Psycho Zero. Penarik perhatian Lycagon sudah hilang, tapi Sanraku sudah bersiap dengan Gilda Brill. Dengan serangan Argeldam,
Sanraku menuju wajah Leikagon dengan telak. Tapi tentu saja satu serangan tidak cukup untuk menumbangkan Leikagon. Sanraku terus memancing Leikagon untuk menyerang. Dan terungkap syarat penggunaan serangan pamungkas Psycho Zero adalah menggunakan skill Apocalypse dan Katastrofi masing-masing 5 kali, di mana kedua skill ini adalah dua skill yang bertolak belakang. Saat menggunakan Apocalypse, zirah Psycho Zero berwarna putih, namun saat menggunakan Katastrofi, zirah Psycho Zero menjadi hitam. Serangan seperti itu juga akan mudah menarik perhatian Leikagon, sehingga Sanraku harus lebih agresif agar menarik perhatian Leikagon. Tiba-tiba cahaya bulan tertutup. Di saat itulah bayangan Leikagon menyergap Sanraku. Tapi Sanraku bisa menghindarinya dengan masuk ke inventory. Itu membuat Sanraku kesal, karena jika bayangan Leikagon tidak diatasi, itu sama saja menunggu ajal. Saat Sanraku kesal dan melempar barang-barangnya, tak sengaja Sanraku melihat alat yang diperbaiki Bilak bereaksi dengan salah satu item pada inventory. Sanraku kini mempunyai rencana. Sementara itu Psycho Zero tengah menghadapi Leikagon. Dia terlihat kesusahan. Tak lama Sanraku datang dan langsung menggunakan skill cermin pudar. Tapi ada yang berbeda dengan Sanraku. Kini dia menggunakan helm zirah spesial non-standar Adebane. Meski hanya bisa menggunakan helmnya saja, tapi Sanraku bisa memanggil dan menggunakan robot burung taktis non-standar Suzaku. Sementara itu, Psycho Zero menyadari jika dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan menyerang Leikagon. Saat perhatiannya teralihkan, Psycho Zero langsung melancarkan serangan Katastrofi. Sementara itu, Sanraku memberi perintah kepada Suzaku untuk melakukan sesuatu. Suzaku yang paham langsung terbang ke langit. Sanraku kembali ke pertarungan. Dia kembali menjadi umpan Leikagon, sementara Psycho Zero merequest skillnya. Sanraku lalu menggunakan skill Firing Up. Sanraku meluncurkan sebuah kristal, tapi dihindari Leikagon. Tapi bukan itu rencana Sanraku. Kristal yang tertancap di puing-puing langsung diberi skill Glowing Up, sehingga kristal itu membesar dan menghantam kepala Leikagon. Tapi saat awan akan menutupi bulan, Psycho Zero mengingatkan Sanraku, jika itu terjadi, bayangan Leikagon akan menyatu dengan kegelapan. Tapi Sanraku sudah punya rencana untuk mengatasinya dengan menggunakan Suzaku. Di mana perintah yang diberikan Sanraku untuk Suzaku adalah membersihkan awan agar tidak menutupi cahaya bulan. Suzaku melakukan tugasnya dengan berputar menghalangi awan menutup bulan. Serangan bayang Leikagon sudah tidak mempan. Sanraku bisa melihat serangan itu. Dan tibalah giliran Psycho Zero untuk menyerang. Apocalypse dengan telak mengenai Leikagon, tapi Leikagon menghempaskan Psycho Zero. Dan episode ini selesai. Buka dengan memperlihatkan Enmul bersama seseorang yang sepertinya Akane. Tujuan mereka adalah ke tempat Sanraku berada, karena Akane yakin dia mengenal Sanraku. Sementara itu, di tempat pertarungan, Psycho Zero yang terhempas cukup keras membuat dia tidak bisa bergerak. Sanraku yang panik segera menyerang Leikagon,
agar perhatian Leikagon teralihkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, di mana Leikagon mengabaikan Sanraku dan mengincar Psycho Zero. Gawatnya, Psycho Zero belum sempat memulihkan diri sehingga pedang dan zirahnya terasa berat. Sambil berlari, dia harus menghindari serangan dari Leikagon. Tidak mau menyerah, setelah melihat perjuangan Sanraku, Psycho Zero memutuskan untuk bertarung. Tapi saat dia akan mengayunkan pedangnya, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak. Tepat pada saat itu, Psycho Zero terjebak di antara bayangan Leikagon. Dan Psycho Zero digigit dan dikoyak oleh bayangan Leikagon. Tapi rupanya itu adalah sebongkah kayu. Rupanya itu adalah ulah Akane. Dia menggunakan skill jurus pedang siluman raga kosong untuk menyelamatkan Psycho Zero. Setelah mengucapkan terima kasih, Akane bertanya, apakah Psycho Zero adalah Sanraku? Tentu saja Psycho Zero menjawab bukan. Dan Akane sadar jika Sanraku adalah pria bertopeng burung. Bukan hanya itu, Emul juga datang bersama Sekru. Sekru bilang dia cuma menemani Akane yang ingin menemui Sanraku. Mendengar nama Akane, Sanraku sadar jika dia adalah player kedua yang berhasil masuk ke istana Rebituza. Tapi Leikagon kembali mengamuk dan menyerang. Kali ini dia mengejar Akane dan Psycho Zero. Dan dalam pelarian mereka, Psycho Zero masih sempat bertanya soal Akane, siapanya Sanraku. Akane bilang dia menganggap Sanraku sebagai senior yang hebat. Sesaat mereka lengah, Leikagon menghantam Psycho Zero. Tapi Akane kembali menggunakan jurus raga kosongnya untuk menyelamatkan Psycho Zero. Di saat itulah Psycho Zero dan Sanraku mengakui kehebatan Akane. Sekru juga menjelaskan jika Akane sudah diakui oleh naga emas Silkworm. Dengan membuang egonya, Sanraku meminta Akane untuk membantu Psycho Zero. Sanraku mengirimkan undangan join team untuk Akane. Dan tentu saja Akane dengan senang hati menerimanya. Rencana mereka adalah mengalihkan perhatian Leikagon dari Psycho Zero. Pertama, Sanraku meminta Emul menghentikan pergerakannya dengan Magic Chain. Tapi meski telah menangkap Leikagon dengan Magic Chain, dengan mudah Magic Chain Emul dihancurkan. Tapi itu waktu yang cukup untuk Sanraku melancarkan serangan dengan skill tarik kilat. Tapi serangan itu masih belum cukup untuk mengalihkan perhatian Leikagon. Dia masih mengincar Psycho Zero. Meski begitu, Akane bilang jika itu jurus yang bagus. Dia bilang itu mirip jurus di Berserk Online Present. Mendengar nama game itu, Sanraku menyadari jika Akitsu Akane adalah player bernama Dragonfly yang pernah bertemu dengan Sanraku waktu itu. Dragonfly. Kekuatan Psycho Zero sudah mulai pulih. Dia masuk ke mode Satanel dan menggunakan skill Katastropi. Serangan itu mengenai Leikagon. Artinya sekarang hanya tinggal satu serangan dengan skill Apokalips dan satu serangan dengan skill Katastropi. Tapi Psycho Zero kembali lengah dan hampir saja tewas. Tapi Akane tepat waktu menggunakan jurus raga kosong menyelamatkan Psycho Zero. Tapi hal gawat terjadi. Akane bilang jika dia sudah kehabisan kayu lock sebagai syarat menggunakan jurus raga kosong.
また武士はがくし心得出セミ。 Leikagon menggigit sebuah pilar dan melemparnya ke arah Akane. Tapi dengan cepat, Shiku menyelamatkan Akane. Karena kayu pengganti sudah habis, Sanraku memikirkan sesuatu di mana biasanya monster yang terkena serangan pasti akan mengeluarkan darah berbentuk poligon. Tapi Leikagon sama sekali tidak mengeluarkan darah. Sanraku lalu menyuruh Emul menggunakan sihir Shaker. Saat Emul menyerang dengan mana Shaker, tapi sayangnya serangan itu meleset. Sanraku yang melihat itu sudah cukup puas. Karena teorinya terbukti, meski hanya kena sedikit, Sanraku bisa yakin jika tubuh Leikagon adalah tubuh yang terbuat dari sihir. Artinya, tubuh Leikagon itu sendiri terbuat dari kegelapan bayangan. Itu yang membuat Leikagon bisa menyeberangi kegelapan seperti bayangan. Dan juga setiap luka yang diberikan oleh Psycho Zero disembuhkan diam-diam oleh Leikagon agar tidak ketahuan. Itulah rahasia dari sang pembunuh malam Leikagon. そしてそれがお前の正体だ、野衆のリュカオン。 Sekarang, Leikagon menganggap Emul sebagai ancaman dan mengincarnya. Dengan begitu, Psycho Zero bisa menyerang. Tapi tiba-tiba, Sanraku mendapatkan pemberitahuan jika tenaga burung Suzaku akan habis. Sanraku lalu menyuruh Suzaku untuk turun dan menghemat energi. Psycho Zero yang punya kesempatan segera melancarkan serangan ke atas tropi. Tinggal satu serangan lagi menggunakan Apokalips. Tapi saat ini Psycho Zero menjadi target lagi. Sementara itu, sihir mana Shaker Emul belum siap. Sanraku lalu meminta Emul menggunakan Magic Chain, sementara dia menggunakan Firing Up. Bertepatan dengan itu, Magic Chain Emul mengikat kaki Leikagon, dan Psycho Zero sudah siap dengan serangan Apocalypse. Serangan itu mengenai Leikagon, dan artinya syarat sudah terpenuhi. Psycho Zero merapalkan sebuah mantra, tapi itu membuat Psycho Zero rentan diserang. Oleh karena itu, Sanraku akan melindungi Psycho Zero selama merapalkan mantra. Cahaya bulan mulai tertutup, kegelapan kembali, dan episode ini berakhir. Dibuka dengan flashback saat Psycho Zero dan Sanraku bicara tentang kartu as Psycho Zero. Psycho Zero bilang jika nanti syarat sudah terpenuhi, masih ada satu masalah, yaitu Psycho Zero harus merapalkan mantra yang cukup panjang sebelum bisa menggunakan skill pamungkasnya. Ditambah dengan posisi Leikagon yang harus tepat setelah dia selesai merapalkan mantra. Meski merepotkan, tapi Psycho Zero berani menjamin daya hancur skill ini tidak main-main. Kembali ke masa sekarang, di mana Psycho Zero sudah memenuhi syarat dan sedang merapalkan mantra. Sanraku bertugas untuk melindungi Psycho Zero, tapi sialnya awan mulai menutupi cahaya bulan. Sanraku lalu coba kabur. Dia memberitahu Akane soal bayangan Leikagon yang muncul dari kegelapan. Tapi sesaat Sanraku menyadari jika dia kabur, Psycho Zero akan dalam bahaya dan mudah diserang. それでレイシがやられたら勝つ手段がなくなってしまうんだぞ。 Jadi mau tidak mau, mereka harus menghadapi Leikagon. Psycho Zero yang melihat situasi tidak bisa menguntungkan, dia berpikir untuk membatalkan mantranya dan kabur bersama mereka. Tapi Akane meyakinkan Psycho Zero dan Sanraku untuk melanjutkan mantranya. Kini mereka harus mengandalkan pendengaran dari Akane. Kegelapan mulai menyelimuti sampai tiba-tiba bayangan Leikagon muncul. Akane menyadari dan mengeluarkan skill jurus rahasia pedang siluman, nafas naga. Skill ini memungkinkan Akane mengeluarkan api yang berkorbar seperti naga. Dijelaskan
jika jurus ini akan didapatkan secara acak setelah selesai mengikuti quest pelatihan ninja. Jurus ini didapatkan dengan cara meniru nafas naga yang diingat oleh pemain, dan satu-satunya naga yang Akitsu akan ditemui saat dia baru bermain 1 bulan adalah Silkworm, sang penguasa langit. Setelah api Akane menerangi sekitarnya, maka terlihatlah keberadaan Leikagon. Saat itu juga Siklu beraksi. Siklu menggunakan skill bernama Bambu Petir. Skill ini mengeluarkan banyak bambu tajam dari dalam tanah, dan bayangan Leikagon bisa dihentikan. Perapalan mantra Psycho Zero sebentar lagi selesai. Leikagon yang kesal langsung mengincar Psycho Zero, dan saat itulah giliran Sanraku. Persiapannya sudah selesai. Dengan skill Crystal Bullet lalu ditambah dengan Growing Up, Leikagon bisa dihentikan. Selanjutnya, skill Mana Shaker dari Emul. Sanraku meminta Emul menargetkan kaki kanan Leikagon. Kali ini serangan Emul kena telak. Selanjutnya, serangan terakhir dari burung Suzaku. Suzaku meluncur cepat ke arah Leikagon, lalu mengaktifkan Incinerate Slasher. Dengan kecepatan penuh, Suzaku berhasil memotong kaki Leikagon, dan tepat setelah itu energi Suzaku habis. Leikagon yang terluka kesulitan untuk berdiri. Sanraku meminta Emul untuk menjauh darinya karena sudah saatnya dia menggunakan kartu Asia. Dikatakan bagian kanan Gilta Brill bisa menambah energi sihir senjata saat terkena sinar bulan. Energi ini biasanya digunakan untuk menciptakan Crystal Bullet, tapi sebenarnya bisa juga untuk menciptakan skill khusus. Tapi sebagai gantinya, Sanraku harus menghabiskan semua energinya untuk menciptakan daya hancur, dan skill itu bernama Exit Charge. Setelah digunakan, Sanraku harus menunggu 168 jam untuk bisa menggunakannya lagi. Dengan energi yang meluap-luap, Sanraku menghantam Leikagon dengan Exit Charge Reject. Benar-benar kekuatan yang besar. Tapi selain daya hancur yang besar, Sanraku juga menerima efek yang besar, yaitu Gilta Brill-nya hancur dan health point-nya berkurang drastis. Tapi karena Sanraku punya skill keberuntungan, dia hanya menyisakan 1 health point. Tapi saat dia terhempas dan akan menabrak, tetap saja itu akan membuat dia mati. Harapan muncul. Magic Chain Emul menangkap Sanraku, lalu Akane dan Sikru membantu melindungi Sanraku dari benturan saat terjatuh. Akibat serangan Sanraku, mulut Leikagon terluka parah. Dia tidak bisa bergerak, dan inilah kesempatan Psycho Zero. Mantranya sudah selesai. Psycho Zero mulai mengayunkan pedangnya, dan Armageddon. Armageddon! Kekuatannya dan daya hancur yang benar-benar dahsyat. Tapi di saat semua yakin jika Leikagon kalah, rupanya Leikagon masih bisa berdiri dan hanya wajahnya saja yang hancur. Sanraku dan yang lain segera menolong Psycho Zero. Tapi sebelum itu terjadi, tubuh Leikagon tiba-tiba meluap dan sebuah mata di langit terlihat memandangi mereka, lalu menghilang. Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi. Lalu muncullah pemberitahuan tentang skenario unik ekstra yang artinya mereka berhasil menang. Tapi Sanraku berpikir itu bukanlah hadiah karena mengalahkan Leikagon. Lalu Sanraku memperhatikan gelar yang mereka dapat, yaitu penghancur serigala bayangan. Sanraku sadar jika Leikagon yang mereka lawan hanyalah bayangan yang diciptakan oleh Leikagon yang asli yang berada di suatu tempat. Sanraku benar-benar kesal dengar itu.
Tapi Psycho Zero menyemangati mereka dengan memberitahu jika mereka benar-benar hebat karena telah mengalahkan Lycagon yang tidak pernah dikalahkan oleh pemain yang lain. Lalu tiba-tiba tanda kutukan Sanraku bereaksi. Sanraku lalu ingat jika dia mengalahkan Lycagon, tanda kutukannya akan hilang. Sebuah kepulan asap muncul. Sanraku mengganti topengnya dengan topeng burung, bersiap untuk merayakannya. Tapi yang muncul adalah kepala Lycagon versi cabi. Bukan hanya itu, dia juga tiba-tiba memakan Sanraku. Tentu saja semuanya menjadi kaget dan panik. Dan episode ini selesai. Setelah Sanraku dimakan oleh kepala mini Lycagon, setelah itu dia diembut-embut seperti permen karet. Sanraku akhirnya dilepeh keluar. Meski kesal, tapi Sanraku berharap dengan ini kutukannya akan hilang. Tapi yang terjadi adalah だがこれで綺麗さっぱりマーキングが消えて kutukannya tidak hilang, tapi justru semakin jelas berwarna agak kehitaman. Lalu muncul pemberitahuan jika orang yang berhasil mengalahkan pecahan Lycagon tidak lagi dianggap mangsa. Ini adalah tanda bukti jika Lycagon mengakui jika orang itu layak dikalahkan sendiri olehnya dan hanya bisa dihapus dengan mengalahkan Lycagon yang asli. Tapi ada satu hal yang menguntungkan, di mana kali ini Sanraku bisa menggunakan item pada bagian tubuh yang ada tandanya. Tapi item itu akan hancur dalam batas waktu tertentu. 一定時間で破壊 Sanraku tentu semakin kesal dan tidak terima. Tapi mau gimana lagi? Psycho Zero lalu bertanya soal skenario unik bonus yang mereka dapat. Sanraku bilang jika itu adalah skenario unik untuk melawan monster unik. これがユニークモンスターと直接決着をつけるためのシナリオだ。墓守のウェザエモンの時がそうだった。 Selain skenario unik, Sanraku juga mendapatkan item api penuntun, di mana jika Lycagon sedang berada dalam jarak tertentu, api itu akan menunjukkan arahnya. Sanraku menjadi bersemangat kembali dan bertekad mengalahkan Lycagon yang asli setelah ini. 存在する場合、その方向を指し示す。なるほど。これがあればリュカオン本体を見つけ Sanraku dan timnya akhirnya melanjutkan perjalanan. Lalu Sanraku teringat jika tujuannya adalah melawan bos akhir. Sanraku bertanya pada Psycho Zero, seperti apa bos pada area ini? Psycho Zero bilang jika bos pada area ini adalah Wyvern dengan sisi kamuflase, di mana monster ini akan terus melayang di udara. Tapi yang lebih menyebalkan dari monster ini adalah di mana dia mampu mengambil alih kendali sihir mereka dan bahkan bisa mencuri senjata mereka. Tiba-tiba monster yang mereka bicarakan muncul. Dia bernama Usurper Dragon. Tapi mereka sudah siap. Sanraku dan gengnya siap bertempur. Namun pertarungan mereka tidak diperlihatkan. Tiba-tiba matahari sudah terbit dan mereka sudah menang. Tapi yang jelas mereka bilang Emul sangat berjasa. Emul sendiri tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Akhirnya mereka sampai di kota tujuan, 50 Sia, kota ke-15. この港町として多くのプレイヤーが集う2度目の旅立ちの町フィフティシアです。 Saat berjalan di kota, Sanraku bertanya pada Akane kenapa dia memakai topeng. Akane beralasan karena dia ingin menyembunyikan tanda kutukannya. Tapi alasan sebenarnya adalah karena dia tidak sengaja menggunakan wajah aslinya sebagai avatar. 本当はうっかりリアルの顔のままでデータ作成しちゃったんです。なんて言えません。 Saat Sanraku menemukan gang sepi, dia berniat membuka pintu ke Rebituza. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan oleh seseorang kakek-kakek yang berbicara tentang kebangkitan Arcanum. Sanraku awalnya mengira dia peramal biasa,
Kakek itu terus mengoceh tentang Arcanum yang harus dibangkitkan. 強きに至るし者汝がアルカナムを覚醒して死ん Lalu Psycho Zero bilang, jika kakek ini adalah Arcanum, si guru kebangkitan. Arcanum muncul ketika pemain sudah mencapai level 99. Psycho Zero menjelaskan jika Arcanum adalah sebuah subprofesi di mana para pemain bisa mempunyai status berbeda, bisa juga disebut buff. Seperti Psycho Zero yang punya Arcanum bernama Word, di mana dia bisa meningkatkan statistiknya, tapi efek negatif dari skill dan sihir akan berlipat ganda. Arcanum tidak bisa dipilih sendiri, tapi berdasarkan penilaian. Mendengar semua penjelasan itu membuat Sanraku jadi penasaran dan mencobanya. Tiba-tiba Sanraku diselimuti oleh kain hitam. 覚醒して死んぜよ Di dalam sana, dia harus memilih kartu seperti kartu tarot. Akhirnya Sanraku memilih satu kartu dan dia mendapat kartu full, di mana efek dari Arcanum itu adalah recast time skill dipotong setengah. Hal ini sangat menguntungkan untuk Sanraku. リキャストタイムが半分だとこれはめっちゃくちゃ大当たりじゃねえか Tapi sebagai efek negatifnya, debuff akan berlipat ganda. Psycho Zero bilang jika Arcanum full adalah Arcanum yang langka, yang cuma bisa didapat jika bisa mencapai level 99 dengan cepat. Lalu Sanraku bertanya tentang maksud extend pada statistiknya. Psycho Zero kaget karena extend hanya bisa didapatkan ketika sudah mengalahkan monster di atas level 100. エクステンド。これはそのレベル100オーバーのモンスターを Menurut Psycho Zero, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Mengingat Sanraku baru saja bermain Shangri-La Frontier selama 1 bulan. Dan yang lebih buat Psycho Zero senang adalah karena dia bisa berpetualang bersama Sanraku. 一緒に夜明けを迎えてしまいました。急展開。ちょっと進展が早すぎるかも。 Lalu diperlihatkan 2 orang pemain yang sedang bersiap-siap, dan mereka adalah Rush dan Mordo. Sementara itu, di dalam dasar lautan yang gelap, diperlihatkan lengan tentakel raksasa. Dia adalah Ktarnit, sang kedalaman mutlak. Dan episode ini selesai. Kita dibawa kembali 3 hari setelah Wazaemon dikalahkan. Di Danau Binar Air Mata, Oikazo sedang melawan Life State Lake Serpent untuk menaikkan levelnya yang berkurang drastis karena efek penggunaan item saat melawan Wazaemon. Dengan pukulan tinju merah, Oikazo bisa menang dari Lake Serpent. Kini levelnya yang semula turun sudah kembali. Alasan Oikazo bermain Shangri-La Frontier bukan hanya karena cerita dari Sanraku, tapi karena salah satu game bernama Galaxy Heroes juga menggunakan perangkat yang sama dengan Shangri-La Frontier. Galaxy Heroes sendiri adalah game yang sering digunakan untuk pertandingan kejuaraan dunia. Jadi dengan bermain Shangri-La Frontier, Oikazo aka Kiwami bisa mempelajari sistem yang akan digunakan pada Galaxy Heroes terbaru. Saat Oikazo kembali memancing, tak disangka yang dia dapat kali ini bukanlah Lake Serpent seperti sebelumnya, tapi musuh langka, yaitu Lifestyle Destro Lobster. Saat Oikazo menggunakan skill tinju merah, siapa sangka kulit Destro Lobster sangat keras. Dia lalu teringat perkataan Sanraku, di mana Sanraku pernah cerita jika dia pernah melawan Destro Lobster. Dia Sanraku mengakui Destro Lobster sangat kuat, tapi jika berhasil mengalahkannya, maka bisa mendapatkan banyak poin kemahiran. 分かってないけどめっちゃ強かったわあれは強敵でしたわ。シュッシュッシュッ。 Tapi sialnya, saat Sanraku akan mengatakan cara mengalahkan Destro Lobster, Oikazo malah memotong omongan Sanraku dan bilang akan cari tahu sendiri bagaimana cara mengalahkannya. Dengan begitu, Oikazo berniat mengalahkan Destro Lobster tanpa bantuan. Tinju merah diaktifkan
dan adu tinju dengan Destro Lobster terjadi. Di saat yang bersamaan, di taman rahasia, Pensil Gon sedang mengunjungi makam Setsuna, suatu tempat di Tedrama. Pensil Gon pergi ke tempat penyimpanan senjata klan Schwarzwolf. Pensil Gon berniat mencari senjata karena dia tidak punya uang untuk beli senjata setelah hutangnya menumpuk. Sebenarnya, penjaga toko senjata ini ogah mengizinkan Pensil Gon masuk, tapi karena dia sudah beraliansi dengan Schwarzwolf, jadi mau tidak mau dia diizinkan. そうか、お前たちボルフガングと連盟を結んだんだっけか。 Pensil Gon kembali mengingat, meski mengorbankan banyak hal, tapi tujuan Pensil Gon adalah mengakhiri penderitaan Wazemon. Itu juga keinginan dari Setsuna. Tapi sekarang Wazemon sudah dikalahkan, Setsuna juga sudah menghilang. Sekarang Pensil Gon mencari tujuan baru yang bisa dijadikan motivasi untuk melanjutkan game Shangri-La Frontier. Kembali ke toko senjata, Pensil Gon mengambil senjata yang dia inginkan. Dia bilang jika informasi soal skenario unik dari Sanraku sudah ditukar dengan semua senjata itu, padahal itu adalah kebohongan. Karena terus mendesak, akhirnya Pensil Gon mendapatkan senjata yang dia inginkan. 見つけたんだよ。何？その情報と引き換えに今回に限り代金は団長のツケでいいってさ。 Selanjutnya, Pensil Gon membutuhkan sebuah tujuan dan arah tujuan Pensil Gon ia dapat dari aksesoris jepit bunga yang dia dapat dari pertempuran melawan Wazemon. Tapi sebelum itu, dia akan memperkuat Wolfgang agar tujuannya tercapai. さあ、やることが山積みだ。まずは地盤から固めてボルフガングを強化したいね。 Kembali ke dunia nyata, di perusahaan Utopia, yaitu perusahaan pengembang game Shangri-La Frontier, Tsukuyogi Sakai, direktur urusan publik Utopia, datang malam-malam untuk melihat kondisi dua orang yang mungkin saja bertengkar seperti sebelumnya gara-gara bayangan Leikagon dikalahkan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Tsukuyogi sudah menyiapkan obat sakit perutnya. Tapi saat dia bergegas memeriksa, yang terjadi malah aman-aman saja. Tsukuri Tsukuyo, sang pendiri Utopia, dan Amachiritsu, produser eksekutif Shangri-La Frontier, tidak bertengkar sama sekali. お前たち、喧嘩はそれくらいに。 Akhirnya mereka membahas siapa yang mengalahkan bayangan Leikagon, yaitu Sanraku dan timnya. Awalnya Amachiritsu tidak mempermasalahkan kekalahan bayangan Leikagon, tapi yang terjadi di luar dugaan. Peperangan baru saja dimulai. Amachiritsu menyindir Tsukuri Tsukuyo yang tidak becus. Hal itu membuat Tsukuri Tsukuyo marah dan mereka akhirnya bertengkar juga. Dan disinilah tugas Tsukuyogi Sakai untuk melerai mereka. Sebelum itu, dia minum obat sakit perut dulu dan beraksi. Saat melerai mereka, dia sudah bersiap dengan pukulan dan tendangan. Itulah kenapa dia harus minum obat sakit perut terlebih dahulu. Dan episode ini selesai. Memperlihatkan Kei Uomi aka Oikazo di dunia nyata. Dia sedang kesal karena dua orang anggota timnya tidak bisa ikut turnamen karena ada urusan. Kei Uomi harus segera mencari pemain pengganti yang cukup kompeten. Lalu dia terfikirkan dua pemain yang sebenarnya tidak dia inginkan. Ya, siapa lagi kalau bukan Sanraku dan Pensil Gon. Kei Uomi akan mengajak mereka untuk ikut Global Game Competition. グローバルゲームコンペティションに呼びつける以外に奴に勝つ方法はない。 Kembali ke game Shangri-La Frontier, Sanraku dan yang lain akhirnya memutuskan untuk berpisah karena misi mereka sudah selesai.
Sanraku kembali ke Rebituza, sementara Rei atau Psycho Zero agak berat hati berpisah. Dia sempat ingin nginfoin anggota Schwarzkopf yang lain, tapi kalau dipikir-pikir itu akan merepotkan Sanraku. 何ならばもう一度頼む。間違いなく日勤君に迷惑がかかってしまう。 Sementara itu, Akitsu Akane akan keliling kota dulu, baru setelah itu ke Rebituza. Psycho Zero baru ngeh kalau Akitsu Akane bisa ke Rebituza. Dia jadi khawatir ketinggalan dalam persaingan. ラビッツ、そうか。秋津茜さんは私と違ってラビッツを行き来できるんだ。 Di dunia nyata, maksudnya Rokuro sedang membaca pesan dari Kei Uomi untuk ikut GGC atau Global Game Competition. Sebelum memutuskan, dia bertanya ke Pensilgon mau ikut apa enggak. Pensilgon bilang ini kesempatan bagus untuk membuat Kei Uomi berhutang budi. 血を作れそうだから相当追い詰められてるっぽいな。 Setelah menimbang-nimbang, Rokuro sepertinya setuju untuk ikut. Tapi untuk saat ini, dia kembali ke Rebituza untuk mencoba sebuah suite. Lalu Sanraku menghitung sampai seberapa lama suite itu akan bertahan. Sementara Bilak panik karena takut suite ciptaannya akan hancur. Dan saat hitungan ke 180 detik, suite itu hancur. Dan info tambahan, jika senjata Giltabril sudah diperbaiki. Tapi Sanraku lagi-lagi meminta Bilak memperbaiki senjatanya yang lain. Itu karena mereka lagi banyak duit. 179! これで180秒だ! Next, tinggal menemui Rush dan Mordo. Akhirnya, Sanraku sampai di sebuah kafe tempat mereka janjian. Saat akan masuk, tiba-tiba seseorang NPC terlempar dari dalam, seperti ada yang menghajarnya. Dia sempat sok keras, tapi saat melihat tanda kutukan Sanraku, dia menjadi ciut. Sena! Oh, ya, nandemo ne. Rupanya, keributan itu dibuat oleh Rush dan Mordo. Lebih tepatnya, rasa orang. Meski pertemuan mereka kurang baik, tapi akhirnya mereka membahas soal Ketanit. Tapi Mordo bilang mereka belum bertemu dengan Stud si bajak laut. Sebelumnya mereka memicu skenario itu dengan cara memukuli para NPC. Itulah alasan kenapa tadi Ras menghajar para NPC. レストちょっと黙れ、反乱の変態。 Lalu dari arah pintu datang seseorang dengan langkah kaki misterius. Dan dia adalah seorang bajak laut kecil. Dia menyapa Ras. Sanraku lalu bertanya, apakah dia adalah utusan bajak laut itu? Ternyata dia adalah Stud si bajak laut besar. Hah? Bagi Ras dan Mordo, Stud adalah bocah tengik menyebalkan. Tapi bagi Sanraku masih B aja, karena dia pernah bertemu dengan bocah yang super tengik di game lain. Saat Stud melihat tanda kutukan Sanraku, dia seperti ketakutan. Stud lalu mengajak mereka ke kapal. Lebih tepatnya, kapal yang merenggut nyawa papanya, Crying Inchman. Dan cring, Sanraku diberi pesan untuk masuk ke skenario unik. Misi mereka adalah mencari kapal Crying Inchman. それじゃあ早速その幽霊船をとっ捕まえて深淵の名手様とやらを紹介してもらうか。 Dikatakan kapal ini menculik manusia untuk dipersembahkan pada sang kedalaman mutlak, Tardit. Akhirnya, mereka sampai ke kapal Stud yang bernama Scarlet Whale. これがお前の海賊船か。いい船じゃん。 Di tengah kekaguman mereka melihat kapal Stud, tiba-tiba mereka mendapatkan paket COD, 2 gentong besar yang entah apa isinya. Saat Sanraku membuka salah satu gentong, ternyata isinya adalah Psycho Zero.
Dan gentong yang satu lagi berisi Akitsu Akane dan si kru. 窮屈でござったふう Akitsu Akane mo? Sanraku benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Dan episode ini selesai. Sanraku bertanya kepada Psycho Zero, kenapa dia ada di sini? Akane lalu bercerita, saat itu dia sedang melihat pemandangan laut sampai tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan tentang skenario unik. Karena penasaran, Akane lalu menekan tombol menerima dan jadilah dia dipaketin ke tempat Sanraku pakai gentong. Psycho Zero lalu menyimpulkan jika ini terjadi karena mereka masih satu tim dengan Sanraku. Sanraku lupa membubarkan tim setelah melawan Leikagon. Jadi apapun skenario yang diterima oleh Sanraku sebagai ketua tim, maka akan diterima oleh anggotanya. Rush curiga, kenapa Sanraku kaget? Karena tak tahan, Sanraku lalu cerita kalau ini tidak direncanakan. Mau tidak mau, Akane dan Psycho Zero juga akan ikut. 方がいいかなと思って楽しいじゃんその方がってことなんで二人とも参加 Tapi dibalik itu, Psycho Zero sebenarnya tak sengaja menerima skenario unik ini. Padahal dia baru berniat untuk keluar dari tim Sanraku. Tapi salah pencet. Setelah dilema, mau lanjut atau tidak, Psycho Zero akhirnya memutuskan untuk lanjut. Dan mereka berlayar. 目標は幽霊船フライングインスマント Dikatakan kapal Crying Inchman yang mereka cari dinaiki oleh monster. Psycho Zero menambahkan jika dia mendapatkan informasi jika monster itu seperti gabungan ikan dan mayat manusia. Dia mendapatkan info itu dari NPC. Di dalam perjalanan, tiba-tiba anak buah kapal melihat sesuatu dan segera melapor ke Kapten Stud. Setelah Stud melihat, ternyata benar itu adalah awan badai, pertanda kapal Crying Inchman akan muncul. Awan gelap menyelimuti kapal dan sebuah petir menyambar lautan. Di tempat petir itu menyambar, dari bawah lautan muncul kapal hantu Crying Inchman. Kapal itu mendekat dengan kecepatan tinggi, tapi dengan keberanian, Kapten Stud memerintahkan untuk melawan. Kapten Stud akan menghadapi kapal itu. Manggo, komyak kaisi da! Dan terjadilah tabrakan. Kapal Scarlet Whale menjebol kapal Crying Inchman, tapi kapal mereka tersangkut. Bahaya datang. Para zombie manusia ikan menyerang ke atas kapal. Di saat yang lain melawan zombie manusia ikan, Sanraku berniat naik kapal Crying Inchman, tapi dia dihadang oleh pasukan zombie manusia ikan. Bantuan datang dari Rush yang ternyata adalah seorang pemanah. Bersamaan dengan itu, Mordo ikut membantu. Dia adalah seorang mage. Mordo memberi support dengan sihirnya dan whoosh. Panah dari Rush menyingkirkan para zombie ikan ke lautan. Sanraku punya kesempatan langsung untuk menyerang ke kapal Crying Inchman. Dan sampai di sana, dia menggunakan senjata Empire B Windblade versi 4, di mana serangannya semakin kuat, apalagi racun korosifnya. Meski dia diserang banyak zombie, tapi karena sekarang Sanraku punya Arcanum, jadi request waktu skill Sanraku menjadi singkat. Apalagi Rush dan Mordo datang membantu, tapi terlalu cepat untuk senang karena bos zombie muncul. Tapi itu membuat Sanraku semakin semangat. わかりやすくボスっぽいモンスターが出てきやがった Di sini Psycho Zero benar-benar kewalahan karena serangannya sama sekali menurun. Itu karena efek Armageddon yang membuat semua statistiknya menurun drastis. Tapi untungnya ada Akane yang membantu Psycho Zero. Sebelumnya, Sanraku menitipkan Emul pada Mordo dengan cara melemparnya. Setelah itu, Sanraku menggunakan senjata baru, yaitu update dari senjata belati rawa yang bernama Dukus Ram.
dan pertempuran dimulai. Pertarungan menjadi memanas. Semua tim bekerja sama. Rush, Morty, Emu, dan Sanraku harus mengatasi para zombie manusia ikan yang berdatangan. Sanraku dengan cepat menebas para zombie manusia ikan dan langsung menuju bos zombie yang terlihat kuat. Lalu dengan skill tarik kilat, bos zombie manusia ikan dibombardir dengan serangan sampai akhirnya terluka. Sanraku merasa aneh karena bos zombie ini terlalu lemah untuk jadi bos. Lalu Stu tiba-tiba datang untuk ikut bertarung. Bos zombie yang tadi langsung berlari mengabaikan Sanraku dan yang lain menuju ke arah Stu dan ingin menyerangnya. Disinilah Sanraku sadar jika misi mereka bukanlah mengalahkan para zombie atau bertarung, tapi misi mereka adalah melindungi Stu. Saat Stu akan kena serangan, tiba-tiba seseorang menangkis serangan itu. Berdiri gagah, seseorang tinggi besar dengan topeng iblis. Dan dia adalah Saiga Zero. Saiga Zero ganti kostum agar statistiknya kembali dan kekuatannya juga. Misi perlindungan dimulai. Dengan adanya Saiga Zero, semua semakin mudah. Akane si kru juga datang. Saat Sanraku bertarung, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh, di mana waktu terasa berhenti sejenak tepat saat Akane menginjakan kaki di atas kapal. Tiba-tiba badai semakin bergejolak, pusaran air muncul dari dalam laut dan muncul lengan gurita. Sang kedalaman mutlak telah muncul, Ketarni. Sanraku sama sekali tidak menduga hal ini akan terjadi. Ternyata skenario unik ini otomatis berlanjut ke skenario unik bonus yang pemberitahuannya terlambat datang. Mereka sudah tenggelam oleh Ketarni. Sanraku yang pingsan terbangun di sebuah desa laut. Dia terpisah dengan yang lain. Saat Sanraku melihat lagi, ternyata dia ada di dalam kota bawah laut bernama Rulueat. Sanraku juga menemukan ikan-ikan di mana mereka tidak bisa berenang karena tidak ada air. Setelah diperhatikan, ternyata ikan-ikan ini adalah ikan zombie yang mereka lawan. Di sini mereka berubah jadi ikan. ただのアイテムになっちまう。インベントリアに入んのかな。お、入った。 Lalu muncul sebuah timer, di mana itu adalah kondisi khusus, di mana mereka punya 7 hari untuk menaklukkan kota sang kedalaman mutlak ini. Sanraku memulai penjelajahan. Dia mencari teman-temannya. Lalu sekelebat melintas sesuatu. Sanraku coba memastikan, dan yang ternyata lewat adalah seorang ikan monster. Tiba-tiba dari arah belakang Sanraku, satu pasukan zombie manusia ikan menyerbu. Sanraku langsung berlari. Sanraku coba mengecoh dengan cermin pudar, tapi sama sekali tidak berhasil. Lalu Sanraku melompat menghindari mereka, dan itu berhasil. Para zombie manusia ikan tidak bisa mengejar ke atas. Gravity Zero Level 1 発動。 Saat senang, dia sudah bisa kabur. Sanraku tak sengaja malah ketemu sama manusia ikan yang lari tadi. Sanraku bersiap menyerang, tapi manusia ikan itu memohon agar tidak diserang. Sanraku melihat manusia ikan itu terluka, lalu memberinya obat pemulihan. Sialnya, para prajurit zombie manusia ikan mulai memanjat. Mereka berdua lalu kabur. Sanraku berniat menggali informasi dari manusia ikan ini. Lalu si manusia ikan memperkenalkan diri sebagai Araba. Setelah mencari tempat aman, Sanraku mulai menggali informasi di mana Araba rupanya adalah merman. Di tengah obrolan, Araba mendengar sesuatu
Dan ternyata itu adalah nyanyian Putri Duyung. Tapi Araba bukannya senang, dia malah kesakitan. Araba bilang mereka sedang menyerang dengan nyanyiannya. Araba terlihat kesakitan. Sanraku sadar jika nyanyian Putri Duyung itu mengandung debuff. Tapi Sanraku mempunyai anti debuff, jadi dia bisa menghadapi mereka. Sanraku keluar dan menghadapi mereka. Dengan zero gravity, Sanraku melompat terbang, menghujam para Putri Duyung dan berhasil mengenai salah satu Putri Duyung. Tapi karena pendaratan yang terlalu keras, membuat Sanraku terkena damage yang cukup banyak. Sanraku lalu meminum obat pemulihan, tapi ternyata itu tidak bekerja. Sanraku lalu ingat, itu disebabkan karena efek Arkanum, karena akan menimbulkan sistem acak pada pemulihan. Bisa berhasil, bisa tidak. Mau tidak mau, Sanraku harus melawan tanpa memulihkan diri. Tapi saat Putri Duyung menyerang, tiba-tiba Araba datang dan menggigit Putri Duyung sampai mampus. Araba? Araba lalu mengaku jika dia kehilangan senjata di kota ini. Dia bertanya, apakah Sanraku melihat pedang bermata satu yang besar? Sanraku bilang tidak melihat apa-apa saat dia sampai di kota bawah laut ini. Araba mengerti jika ternyata Sanraku belum tahu apa-apa soal kota ini. Ternyata apa yang di atas mereka adalah dasar lautan, dan apa yang mereka pijak adalah permukaan laut. Semuanya adalah karena kekuatan pembalik dari sang penguasa kedalaman mutlak. Singkatnya, kota ini adalah kota terbalik. Dan episode ini selesai. Araba menceritakan jika kota Ruluat adalah kota terbalik, termasuk manusia ikan zombie, di mana sebelumnya mereka adalah ikan hidup. Maka jika dibalik, maka mereka menjadi manusia zombie ikan mati. Lalu ikan yang mati dibalik menjadi Putri Duyung yang hidup. Itulah kekuatan dari Ketanit, yaitu membalikan logika dan mengacaukan dunia, sampai-sampai bisa merubah sifat dunia itu sendiri, termasuk kematian. Araba bilang jika Sanraku ingin keluar hidup-hidup, dia harus membuat Ketanit terhibur. Araba menjelaskan jika Ketanit membawa mereka ke sini bukan untuk dihabisi, tapi untuk melepas kebosanan dengan melihat mereka berjuang bertahan hidup. Ya, semacam seperti cari hiburan. Takut nggak sama Gurita? Nggak takut? Mbak Maya takut nggak sama Gurita? Ini nggak apa-apa, Guritanya nggak gigit. Tapi dari kejauhan, Sanraku melihat ada 4 menara yang mengelilingi istana. Sanraku bertanya, apakah Araba tahu sesuatu dengan 4 menara itu? Araba bilang, jika 4 menara itu dihuni oleh pemblokir, mereka adalah musuh merepotkan yang bisa memblokir kekuatan orang. Araba hanya tahu satu pemblokir, yaitu Cryonair, yang bisa memblokir sihir. Sanraku bertanya, apakah Araba sudah lama di sini? Karena Araba sudah seperti mengenal betul tempat ini. Araba bilang dia sudah lama berkeliaran di sini, tapi ini pertama kalinya dia ke kota ini. Dia hanya mengenal satu-satunya orang yang bisa keluar hidup-hidup dari Ruluat, di mana dia menusuk mata Ketanit dan tiba-tiba bisa keluar dari kota. Dan dia adalah kakek dari Araba. Setelah mendengar cerita Araba, Sanraku lalu berdiri menuju tepi menara. Araba menyadari apa yang akan dilakukan Sanraku. Dan benar saja, Sanraku menarik nafas panjang dan berteriak. Araba panik karena musuh mengetahui persembunyian mereka. Tapi Sanraku punya tujuan melakukannya. Dia berusaha fokus mendengarkan. Dan dari kejauhan terdengar suara. Dan itu adalah suara dari Emul. Sanraku dan Araba langsung menuju tempat Emul.
Tapi karena ketahuan mereka dikejar pasukan ikan zombie dan putri duyung, Sanraku bilang asal mereka bisa lari sekuat tenaga, mereka tidak akan tertangkap. 歌えないし魚人ゾンビも思考は単純だ。つまり全力で走り続ければ意外。 Saat sudah semakin dekat dengan Emul, Sanraku menyapa Emul dengan gembira, apalagi Emul juga bersama Stud. Tapi ternyata yang Sanraku tidak tahu adalah Emul dan Stud sebenarnya juga sedang dikejar oleh naga ikat raksasa. Jadi ceritanya adalah formal bunny seperti Emul punya skill bernama random encounter, di mana biasanya dipakai untuk memanggil monster dengan level yang lebih tinggi. Hal ini digunakan untuk melindungi mereka di saat-saat genting. Dan inilah yang terjadi. Monster bernama Arctos regalecus berhasil dipanggil Emul, tapi justru sekarang mengejar mereka. Sekarang musuh yang mengejar mereka menjadi double. Monster yang dipanggil Emul bukan monster sembarangan. Levelnya saja 125, bahkan bisa menembakkan nafas atom. Sanraku lalu menyuruh Araba agar pergi ke tempat persembunyian mereka tadi. Dia menyuruh Araba membawa Emul dan Stud ke sana, sementara Sanraku akan menarik perhatian monster. Belum sempat menjalankan rencana, Emul tiba-tiba berubah bentuk ke bentuk kelincinya. Dia dan Stud terjatuh, lalu si monster mengincar Emul dan Stud. Saat Emul akan dimakan, tiba-tiba si kru dan Rush datang membantu. Karena Emul sudah terselamatkan, mereka melanjutkan rencana pelarian. Rush lalu ngide, gimana kalau pakai robot aja? Itu cuma alasan dia supaya bisa lihat robot yang dimaksud Sanraku. Tapi Sanraku bilang saat ini robotnya lagi kehabisan energi. Rush langsung murung, tapi Sanraku berjanji jika Rush bisa melindungi para NPC agar tidak mati, maka dia akan menunjukkan robotnya. Hal itu membuat Rush bersemangat lagi. あいにく今は電池切れで使えないんだ。そうか。え、そんなに？ Sekarang Sanraku akan menghadapi para monster. Sanraku menggunakan cermin kuda sebagai pengalihan. Sanraku lalu melawan monster Arctos sendirian. Tapi Sanraku sudah menemukan celah mengalahkan si monster. Daya tahan si monster benar-benar tinggi. Serangannya juga sama. Tapi Sanraku sudah menganalisa di mana si monster ini memang cepat jika dia bergerak di tempat luas. Tapi kalau di tempat sempit seperti kota ini, setiap kali menabrak dinding, kecepatannya akan berkurang. Tapi tidak dengan Sanraku yang bisa melompat ke sana kemari dengan cepat, lalu menebas monster. 殺せる。同じ水中同士であれば俺は瞬殺だっただろうが、こっちは地上として動けるんだな。Yang kedua adalah kadang si monster memperlihatkan efek serangan. Awalnya Sanraku kira itu ulah serangan zombie manusia ikan, tapi ternyata bukan. Itu adalah efek dari serangan para zombie yang mungkin punya efek racun. Jadi artinya si monster sedang keracunan. Kelemahan ketiga adalah Sanraku punya ayah seorang pemancing yang handal. Dia diajari cara memotong ikan. Jadi Sanraku tahu titik rapuh dari ikan. Jadi sekarang penentuan siapa yang akan bertahan lebih lama. Sementara di tempat lain Akane melihat adanya pertarungan dan menuju ke sana. Tapi di tengah jalan dia bertemu dengan Mordo. Mereka lalu bersama-sama pergi ke tempat pertarungan. Di tempat lain diperlihatkan Psycho Zero yang akan keluar sementara dari game untuk urusan tertentu. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Sanraku mengalahkan si monster. Saat semuanya sudah selesai, Mordo dan Akane datang. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba puing-puing bangunan yang hancur bergerak sendiri
dan tersusun ke tempat semula. Seolah-olah tidak pernah terjadi pertarungan. Sanraku sadar jika ini adalah kekuatan Ketarnit. Akhirnya semua tim berkumpul kecuali Psycho Zero. Di sini Ras meminta Sanraku menepati janjinya untuk menunjukkan robotnya. Akhirnya Sanraku mengeluarkan robot Suzaku. Ya, meski dalam keadaan lemas dan kaku karena kehabisan energi. Ras yang terobsesi dengan robot benar-benar senang karena akhirnya dia melihat robot di Shangri-La Frontier. この形で固まっちゃってんだよ。 Sanraku lalu menyusun rencana untuk kedepannya, di mana karena mereka hanya punya 7 hari untuk menyelesaikan skenario unik Ketarnit. Jadi Sanraku menyusun jadwal bermain SLF, di mana ditemukan di hari ke-7 mereka semua bisa bermain. Tapi Psycho Zero belum pasti karena dia belum berkumpul. Sementara itu, Emul dan Stud akan tetap tinggal di safe zone dan Araba akan menjaga mereka. Jadi, siapa yang bisa main di hari itu harus melanjutkan progres skenario unik. Dan episode ini selesai. Akhirnya, hampir semua tim berkumpul kecuali Psycho Zero yang keluar game karena urusan penting. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Sanraku dan timnya akan sukses dengan rencana mereka? Nantikan di NWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.